teman-teman, saya mau tanya lagi nih. Sejak kapan orang Suru ini bisa dan pandai buat rumah pisah-pisah begini? Karena menurut yang paman bilang tadi, mereka awalnya di Kepala Burung itu membuat satu rumah betang yang panjang gitu. Jadi sejak kapan orang Dayak Suru ini sudah buat rumah pisah-pisah? Ya, zaman waktu dulu tahun 48 itu atau 50 itu bilang ke rumah tuh. Jadi kalau udah zaman dulu rumah tuh ditinggal baik, jauh ada bikin tempat yang sambung-sambung. Jadi air terbakar. Nah, habis pagi, habis tahu. Semua Semua. Jadi sekarang lalu dipecah, nggak berani lagi petang-petang. Kenapa? Kalau zaman dulu, kalau 20 pintu ataupun 15 pintu, kalau di rumah paling ada 2 pintu, yang lain tuh ladang semua. Bawa pada adat apa? Udah tuh ada keramaian ikan tahu itu turun habis rumah. Jadi udah ngasah ada kena kebakaran, lalu dipecah. Apalagi kalau zaman pemerintah dulu, waktu zaman dulu nggak boleh lagi petang panjang. Kenapa? Sebenarnya Batang Suru bentuk batu lagi masih batang batu, tapi kurang kerawatan. Nggak macam taman, nggak macam kayang itu. Taman lah hulunya. Kalau di Maluh dulu, kalau Ulak Pau itu, Ulak Pau itu 37 pintu ruangan tuh, batang Maluh tuh, di rumah betang di Ulak Pau tuh, lagi temenggung rajang itu. Sekarang udah dipecah. Oh, itu pertimbangannya. Rupanya teman-teman, orang Dayak sekarang itu sudah membuat rumah pisah-pisah itu karena ada peristiwa. Ada peristiwa kebakaran, mereka punya padi banyak, tetapi disimpan di rumah dan semuanya terbakar. Akhirnya mereka ambil keputusan. Mereka buat rumah sendiri-sendiri, dan karena kebiasaan orang Dayak itu kalau sudah dia berladang, dia bawa hasil panennya itu pulang ke rumah dan buat lumbung di rumahnya ya. Buat di satu ruangan, mereka taruh di situ hasil panen padinya. Nah, peristiwa kebakaran ini membuat mereka berpikir, teman-teman. Membuat mereka berpikir untuk memisahkan rumah betang itu ya. Karena rumah betang itu rupanya satu ruangan itu hanya satu keluarga yang memiliki, dan gandeng dengan keluarga-keluarga lainnya. Bahkan bukan keluarga pun kalau sudah dianggap orang lain itu masih bisa nyambung terus ya. Tapi dia orang di situ. Ya kalau sudah 7 keturunan ke selanjutnya itu sudah dianggap orang lain kan. Kalau masih macam kami ini masih belum 7 turunan ini kami dengan beliau ini. Ya, istri saya dengan beliau belum sampai 7 turunan. Kalau sudah 7 turunan nanti itu sudah orang lain itu. Sudah keturunan ke-8 itu pun masih disusun biasanya. Masih disusun bagi biasanya orang Dayak. Ya. Mereka sebut baduk katanya ya, lumbung padi orang Dayak itu disebut baduk. Nah, hasil panen itu mereka bawa ke baduk, dan baduk itulah yang jadi perbendaharaan padi mereka. Nah, untuk ketahanan pangan. Nah, baduk ini setiap rumah itu punya satu baduk. Nah, kulit kayu. Ya, dari kulit kayu. Nah, itu yang menyebabkan mereka pisah ini karena pernah terjadi kebakaran dan semua padi mereka habis terbakar dan tidak bisa dimakan ya. Itu sebabnya mereka ambil keputusan pisah. Kita pisah saja rumah kita, tapi walaupun pisah tidak jauh ya, mereka tetap bermukim di satu tempat. Berkoloni namanya kalau dalam bahasa sosialnya itu, berkoloni. Mereka tetap berkoloni tetapi tidak jauh-jauh. Mereka tetap ada di satu
perkampungan tetapi tidak jauh-jauh teman-teman. Nah sekarang saya berkesempatan yang baik sekali untuk bertemu. Biasanya orang tua nih di ladang ya, saya nggak bisa ketemu sama beliau, dan saat ini saya beruntung sekali bisa jumpa beliau dan bercerita. Bahkan beliau bersedia menggunakan baju adat ini, bercerita dengan saya dengan pakai mandau ini teman-teman ya. Nah, beliau ini orang tua lah ya, kepala suku. Mereka biasanya menggunakan sebuah proses yang mereka sepakati untuk mengangkat kepala suku. Dan setahu saya baru beberapa bulan yang lalu mereka mengangkat satu kepala suku mereka di suku ini, di generasi ini. Tetapi untuk yang lama, yang tua, memang beliau ini yang saya tanya kepada, sebelum saya kesini teman-teman, saya tanya kepada semua orang-orang tua di sini, siapa kira-kira yang bisa saya ajak bicara tentang asal muasal orang suku. Mereka tunjuk paman untuk saya bisa bercerita, menanyakan ya, dan beliau saya harap bisa bercerita.